apa sih motif Rudiana merubah dari kasus laka lantas menjadi kasus pembunuh? Nah, untuk menemukan apa motifnya, maka alangkah lebih baiknya kita menemukan motif itu dengan metode psikologi forensik. Karena kalau kita ingin mencari motif, itu erat kaitannya dengan perilaku manusia secara mental ataupun secara kognitif. Maka psikologi forensik ini adalah metode paling tepat untuk menemukan motif itu sendiri. Nah, apa sih psikologi forensik itu? Psikologi forensik itu adalah metode penyelidikan secara ilmiah yang berlandaskan pada perilaku manusia. Perilaku manusia kan macam-macam nanti di sana ya, ada karakter, ada mental dan lain sebagainya. Namun kita sederhanakan aja menjadi perilaku manusia, begitu. Nah, untuk kita bisa menemukan apa sih motif Rudiana, maka kita akan di sini kita akan coba membongkar, menggali menggunakan metode psikologi forensik ini. Begitu loh. Nanti kalian juga bisa temukan sendiri nih, apa sih motifnya gitu kan. Ayo. Nah, sebelum kita menuju kepada motifnya Rudiana, saya di sini akan coba memberi satu contoh kasus pidana nih. Kasus pidana nanti di sini kalian akan menemukan apa sih motifnya dengan metode psikologi forensik ini. Begini contohnya ya. Ada seorang lelaki lapor ke polisi bahwasanya rumahnya itu dirampok, dan yang jadi korban adalah istrinya berikut si perampok. Jadi di rumah orang ini ada dua mayat, yaitu istrinya dan perampoknya. Jadi rumahnya dirampok dan si perampok itu melakukan pembunuh terhadap istrinya, dan si suaminya membunuh perampoknya. Laporlah ke polisi. Paham ya? Itu ya kasusnya begitu. Kemudian kita di sini akan mencoba mencari motif pembunuh ini. Kan otomatis yang melakukan pembunuh adalah suaminya terhadap si perampok. Perampok melakukan pembunuh terhadap si istrinya. Paham ya? Nah, kita akan mencari motifnya apa sih, begitu loh, dengan psikologi forensik ini. Langkah awal yang dilakukan oleh kita sebagai penyelidikan ataupun sebagai penyidik dengan metode psikologi forensik adalah meminta HP-nya si suami dan istri. Kemudian kita cek pertama HP istrinya. Setelah dicek, di dalam HP istri itu terjadi percakapan mesra antara istrinya dengan pria lain, ya. Kemudian dari percakapan mesra itu menghasilkan ataupun menyepakati satu pertemuan antara si istri dengan pria lain itu di rumah perempuan itu. Itu ya, kita temukan tuh HP-nya. Diekstraksi tuh begitu. Kemudian kita pinjam HP si suaminya. Di HP suaminya kita temukan satu status Facebook. Apa itu statusnya? Dia bikin status begini: untuk kemarin saya sudah lupakan. Ya sudah. Namun kalau sampai melakukan yang kedua kalinya, maka tindakan tak terduga akan saya berikan. Ya, itu status Facebooknya. Saya ulangi nih, Facebook si suaminya tuh begini: untuk kejadian kemarin sudah saya maafkan dan saya lupakan. Namun bila itu terjadi yang kedua kalinya, maka akan ada tindakan yang tidak bisa kamu bayangkan. Itu status Facebooknya si suaminya. Nah, dari sini kalian udah bisa menerka belum apa motif suaminya ini melakukan pembunuh? Otomatis kalau kita sambungkan dari HP si istri dan kemudian dari HP si suaminya, secara psikologis forensik kita bisa menemukan satu motif dari suaminya. Apa itu? Secara psikologi, cemburu gitu loh. Cemburu karena apa? Karena si istrinya selingkuh.
berselingkuh dengan pria lain. Jadi laporan yang pertama dilaporkan ke kepolisian bahwa ada perampokan di rumahnya itu terbantahkan ataupun bohong setelah ditelusuri dengan metode psikologi forensik. Ternyata itu adalah kasus perselingkuhan antara istri dan pria lain. Kemudian dia datang ke rumah itu, melihat dengan mata kepalanya perselingkuhan itu, kemudian dia marah karena cemburu, terjadilah pembunuh itu. Dan yang dibunuh dua-duanya, istrinya dan selingkuhannya. Itulah metode psikologi forensik. Nah, sekarang kita akan mencoba membedah apa sih motif Rudiana dengan psikologi forensik ini. Oke. Untuk kita bisa tahu apa sih motif Rudiana ini dengan metode psikologi forensik, kita awali dulu yaitu dengan pernyataan Orgoseno ya. Ini dia mantan Wakapolri, berikut juga dia pernah memimpin Kadif Propam. Jadi ketuanya polisinya polisi, jadi pengawas polisi, dan dia ini nih ketuanya. Nah, coba Anda perhatikan dulu pernyataan dari Orgoseno ini ya, silakan. Seorang yang terlalu lama dinas di bagian narkotika itu akan mempunyai jaringan, biasanya disebut dengan cepu atau channel ya. Cepu-cepu ya. Sebetulnya cepu atau channel ini sudah salah kaprah. Kalau yang disebut informan atau informan boleh, tapi kalau sudah penyamaran seperti cepu itu harusnya anggota polisi, bukan masyarakat umum, bukan masyarakat umum, sipil ya. Karena ini korbannya berakibat nyawa, sehingga dia harus punya sertifikat. Ya. Kalau dia punya cepu terlalu banyak, ya modelnya seperti itu. Dia tanya siapa kira-kira yang sering berkumpul. Nah, inilah yang dianalisa dia, bahwa orang-orang itulah yang melakukan dugaan penganiayaan pembunuhan terhadap anaknya sendiri. Nah, itu tadi pernyataan dari Orgoseno ya, bahwasanya ini kan lagi di percakapan antara Uya Kuya dan Orgoseno ini sedang membicarakan tentang Rudiana. Jadi Rudiana ini diduga oleh Orgoseno kan karena dia itu di tahun 2016 dia berdinas di Kasat Narkoba, ya kan, unit narkoba gitulah. Dia itu sebagai di situ kerjanya di bidang narkoba. Nah, kata Orgoseno, si Rudiana ini kalau yang sering udah kelamaan kerja di bidang narkoba akan punya banyak cepu, ya kan, ataupun informan. Namun sayang, kata Orgoseno, cepu ini sebenarnya tidak diperbolehkan di dalam dunia penyidikan karena ini akan resikonya terhadap nyawa dan ya kan bisa dipenjara, bisa ya pokoknya terhadap nyawa seseorang lah. Nah, begitu. Tapi yang dilakukan si Rudiana ini melanggar, ya kan. Dia tuh kebanyakan cepunya yang tidak resmi ataupun informan ilegal. Siapa informan ilegal yang dimaksud di sini adalah Aep, ya. Dia nih, coba kamu perhatikan. Rudiana itu di Kanit Narkoba. Dia punya informan ilegal namanya Aep. Kan kita juga sudah tahu ya bagaimana hubungan Aep dengan para polisi itu. Di media sosial sudah bertebaran tuh. Hubungannya itu sangat akrab sekali kan gitu. Terutama sama si Gugun gitu lah ya kan. Ini akrab banget. Dan Gugun juga akrab banget kan dengan Rudiana. Jadi si Aep ini menjadi cepu, menjadi informan ilegal. Nah, ini coba kita nanti sambungkan. Nah, kemudian ini kita masuk ke kecelakaan dulu ya. Eki dan Vina kecelakaan, ya kan, kecelakaan. Kemudian diurus menjadi kasus laka lantas, close case, dibuat sketnya, laporannya selesai. Namun ya mungkin beberapa minggu kemudian muncullah pernyataan dari kakaknya Vina yang membawa bukti video kesurupannya Linda, bahwasanya Eki dan Vina itu bukan laka lantas. Padahal ini sudah close case ya, kasusnya sudah ditutup. Cuma muncul kesurupan ini menyatakan bahwasanya mereka dibunuh oleh namanya Egi, kan begitu. Nah kemudian kenapa begitu cepatnya siapa itu
Rudiana mempercayai kesurupan ini? Karena secara psikologis ya, karena kita kan menggunakan psikologi forensik nih. Secara psikologis, namanya juga anak sendiri gitu yang jadi korban. Ketika dapat dikompor-kompori dengan kesurupan ini, Anda tahu sendiri bagaimana perasaannya. Dan tentu yang tahu buruknya anaknya sendiri ataupun buruknya Eki ya bapaknya. Maka bisakah dimungkinkan bahwa bapaknya itu tahu kalau Eki itu seperti yang diceritakan saksi Liga Akbar itu, ataupun siapa itu saksi yang bersama Kang Deddy itu, sebelum kejadian dia sempat minum ginseng. Ginseng itu kalau di Jawa Timur mungkin ciu lah ya. Ya kalau di Jawa Barat itu ginseng. Intinya minuman memabukkan. Sampai itu dia minum itu nggak di base camp, dia harus ke kebun dulu. Karena nggak boleh kan, hanya minum di kebun. Nah, kelakuan Eki yang begitu buruk ya, maksudnya buruk lah ya kan, mengkonsumsi ya hal-hal yang terlarang, bapaknya tahu betul gitu. Bapaknya tahu betul dan dia menyadari dengan ini semua bahwasanya bisa jadi seandainya pun kecelakaan, kata bapaknya nih, maka ini disebabkan oleh anaknya yang mabuk kan begitu. Nah, dia dapat informasi-informasi dari teman-teman, termasuk mungkin lihat di HP-nya Eki, mungkin di situ dalam HP-nya itu ada semacam kayak ada pernah ancaman terhadap Eki dan lain sebagainya sebelum kejadian itu. Kemudian ditambahkan lagi kesurupannya Linda yang menyatakan ini adalah bukan kasus kecelakaan. Sebagai orang tua apa? Secara psikologi, emosional. Maka di kepalanya si Rudiana, wah ini pasti berkaitan dengan obat-obatan terlarang, karena dia kan dikanit narkoba dan tahu betul kelakuan si anaknya sendiri, si Eki. Maka di pikiran pertama yang dilakukan adalah menemui cepu, menemui informan ilegal. Siapa itu? Aep. Nah, kebetulan Aep 2 hari sebelum Rudiana menemui Aep ataupun sebelum kejadian itu, Aep itu digerebek karena berbuat mesum di bengkel. Menurut kamu, kalau secara psikologi forensik, Aep punya motif apa? Udah ketemu kan? Aep punya motif dendam, karena dia pernah digerebek oleh salah satunya oleh ke-8 terpidana ini gitu loh, digebukin kan, waktu itu ceritanya tuh begitu. Pertemuan Aep dan Rudiana punya 2 motif. Buat Rudiana apa itu motifnya? Emosional. Buat Aep apa motifnya? Dendam. Maka dilaporkanlah ke-8 terpidana ini dan dipercayailah oleh si Rudiana. Motif pertama sudah ketemu. Apa motif Rudiana? Emosional. Sekarang kita masuk kepada motif yang kedua. Apa selain emosional Rudiana merubah kasus laka lantas menjadi pembunuh? Kita simak dulu pernyataan dari Reza Indragini, pakar psikologi forensik berikut ini. Apa sih yang dulu membuat kita salah dalam bekerja? Ada 2 yang terutama, Mbak Fistian. Ini yang bikin saya merinding kalau membayangkannya. Pertama, bukti-bukti yang bisa meringankan terdakwa itu sengaja disimpan oleh penyidik sendiri. Dengan tujuan? Tadi sempat kita diskusi, jangan-jangan supaya rapornya bagus. Sudah keluar waktu, sudah keluar surat tugas, sudah keluar anggaran, ternyata gagal, kalah. Itu kan malu. Coreng-moreng kan rapornya kan. Supaya rapor tetap bagus, maka bukti-bukti yang bisa meringankan terdakwa justru disimpan. Nah, itu tadi pernyataan dari Reza Indragini yang dia itu adalah pakar psikologi forensik. Dia menyatakan dalam wawancara bersama Kompas bahwasanya kenapa bukti handphone antara Eki kemudian para terpidana ini tidak dipublikasikan, tidak diekstraksi menjadi barang bukti scientific evidence? Karena Reza Indragiri meyakini percakapan antara di HP para terpidana, HP-nya Eki dan Pina itu semua tidak ada yang mengarahkan kepada bahwa ini adalah kasus pembunuh. Begitu loh. Jadi setelah tadi ketemu dengan Aep Rudiana, kemudian Rudiana membuat 1 laporan, 1 BAP ya kan.
kemudian anggarannya turun untuk menyelesaikan ini gitu loh. Nah, dari semua yang dibuat Rudiana ini seperti BAP, kemudian laporan-laporan dan anggarannya itu turun, ini memberikan dampak apa? Kalau kasusnya bisa terselesaikan, ya kan, maka di sana ada jabatan yang akan diberikan. Tetapi kalau sampai kasus ini gagal, maka di sana ada sanksi yang akan diberikan. Maka mau tidak mau, karena sudah dibuatkan BAP oleh Rudiana pun harus membuat skenarionya, yaitu ya dari laka lantas menjadi pembunuh dan sudah dibuatkan BAP, anggarannya turun, dan ini juga akan membuat efek, yaitu jabatan naik kan begitu. Nah, ini sudah semuanya turun, maka dipaksakanlah itu semua begitu loh. Setelah diperiksa oleh Rudiana, HP-nya terpidana, HP-nya Eki, ternyata tidak ada kasus menuju ke pembunuh. Ini benar-benar laka lantas. Tapi di sana kata Reza Indragiri tadi ya, kenapa kok disembunyikan itu bukti-bukti handphone tidak mau diungkap? Karena isi dalam HP itu justru meringankan para terpidana begitu loh. Sedangkan ini anggaran sudah turun, BAP sudah dibuat, skenario sudah dibuat, maka mau tidak mau harus dipaksakan begitu loh. Dan benar saja setelah yang ke-8 terpidana itu jebloskan, kemudian inkrah sampai ke Mahkamah Agung dan lain sebagainya, selesai kasusnya, kasus pembunuhannya selesai, naik kan jabatannya si Rudiana. Jadi di sini kalau secara psikologi forensik, apa motif Rudiana? Ketemu ya, jabatan. Begitu loh ya. Tadi yang pertama apa? Adalah emosional. Kemudian yang kedua adalah secara psikologi forensik adalah jabatan gitu loh. Jabatan itu apa sih? Ya kebanggaan lah kalau secara psikologis begitu. Jadi dari semua rangkaian ini kita sudah bisa temukan kenapa Rudiana merubah dari kasus laka lantas menjadi kasus membunuh adalah satu, emosional, yang kedua adalah jabatan. Dalam emosional yang pertama juga ada juga yang ditutup-tutupi, salah satunya karena Eki itu mungkin pengguna begitu loh. Salah satu bentuk untuk menutupi kalau anaknya ini sebagai pengguna, maka dengan cara dibuat pembunuh dan pemerkosa ini juga gitu. Salah satunya ini ya, tapi tetap aja fokusnya sih dua ya, emosional dan jabatan. Semoga ini bisa menjawab kalian dan tidak ada lagi yang bertanya-tanya nih, Bang, apa sih motifnya kalau lu jago gini-gini? Nah, itu udah saya jelasin ya. Secara psikologi forensik, bukan dengan cocokologi. Karena saya yakin subscriber saya, penonton saya itu orangnya ingin cerdas, ingin pintar, bukan ingin dibodoh-bodohin oleh cocokologi ya. Terima kasih.